kita akan lebih fokus mempelajari sistem muskuloskeletal yang ada pada tubuh manusia dan beberapa penyakit-penyakitnya. Ya. Untuk itu, nanti kita ulang sedikit, review sedikit, refresh sedikit tentang anatomi karena pada blog ini nanti sangat butuh ya pembekalan dari ilmu anatomi terutama untuk mempelajari kelainan-kelainan yang ada nantinya. Ya, secara umum kuliahnya sama dengan kuliah yang Anda dapatkan saat biomedik, topik muskuloskeletal ya. Di sini yang disebut sebagai sistem muskuloskeletal adalah sistem yang mempunyai atau terdiri dari sistem penunjangnya yaitu sistem tulang, kemudian sistem otot, dan sistem persendian. Tulang dengan tulang jadi sendi. Tulang dengan sendi digerakkan oleh otot. Nah, maka terjadilah sistem muskuloskeletal. Kita kita buka tentang tulang ya. Tulang kita sangat tahu sekali, semua orang juga pasti tahu punya tulang ya. Suatu organ utama pada badan kita yang tersebar mulai dari kepala sampai kaki dengan bentuk-bentuknya yang spesifik, tulang kepala, tulang leher dan seterusnya sampai tulang kaki yang keras ya. Sangat keras, kuat dan keras ya. Terdiri dari sepertiga jaringan kolagen dan sisanya adalah kalsium fosfat. Dari sini aja kita udah tahu bahwa sangat membutuhkan kalsium untuk kesehatan tulang kita. Nah, untuk tulang kita, bentar, kita singkat aja ya karena ini kuliahnya sudah pernah ya. Untuk tulang adalah organ yang bisa tumbuh dan bisa mereparasi dirinya sendiri. Ya, artinya kalau terjadi patah tulang atau retak tulang ya, atau hancur tulang, sebenarnya tulang itu bisa eh, menumbuhkan dirinya sendiri, tapi harus difasilitasi. Nah, ini fungsi tulang, ya. Secara umum ini satu contoh dari sendi persendian yang kompleks di daerah bahu. Ya. Dia fungsinya sebagai tulang sebagai penyangga tubuh, reservoir kalsium, termasuk apa namanya kebutuhan utamanya atas kalsium juga sangat berfungsi untuk tulang. Kemudian sistem hematopoiesis ini untuk tulang-tulang di belakang atau vertebra dan menjadi alat gerak pasif untuk tulang-tulang di bagian ekstremitas. Ya. Alat gerak pasif ya, alat gerak aktifnya apa? Otot. Ya. Nah, ini tulang-tulang ada di badan kita dengan tadi saya bilang berbagai bentuk spesifik, mulai dari yang panjang, pendek, pipih, irregular, atau bentuk sesamoid atau khas pada os patella atau lutut, tempurung lutut lebih tepatnya ya. Tempurung lutut. Nah, ini beberapa contoh dari tulang kita ya. Panjang, bentuk vertebra, sesamoid ya, tulang pipi yang tersusun menjadi os calvaria atau tempurung kepala. Ini tempurung lutut, itu tempurung kepala. Kemudian ini adalah bagian dari pedis atau os tarsalia dari pedis dengan bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Terutama secara utama adalah adanya, nah ini yang paling penting yang nanti Anda pelajari di blog skeletal adalah tulang panjang ya. Karena tulang panjang yang utama dibahas di blog ini. Tulang panjang bentuknya kurang lebih seperti ini, manapun tulang panjangnya. Tulang panjang itu ada di bagian ekstremitasnya, contohnya di brachium atau di humerus, kemudian di antebrakii atau radis ulna, kemudian di kaki itu femur yang pasti panjang sekali ya, dan di bawah kaki betis yaitu kruris atau tibia dan fibula. Itu tulang-tulang panjang ya. Biasanya untuk kita sebut sebagai tulang panjang ya tulang-tulang yang di ekstremitas tadi. Nah, secara umum bentuknya akan sama atau strukturnya akan sama yaitu terdiri dari periosteum ya. Kemudian ada bagian yang spongiosa, ada bagian yang kompak atau yang keras,
ada cavum medullare, ada isi atau bagian tengah atau apa ya, sumsum tulang ya. Kemudian ada artikular atau persendian ya, yaitu di atas dan di bawah. Nah, secara umum bentuk tulang panjang pasti akan terdiri dari 5 struktur ini ya. Nah, dari sini Anda tahu bahwa tulang itu hidup karena adanya arteri nutrisia ya dan osteoblas, sehingga kalau dia terjadi patah maka dia akan menjadi healing atau bone healing melalui proses-proses tertentu yang Anda bisa pelajari nanti ya di bagian fisiologi bone healing yang melibatkan terutama oleh arteri nutrisia ini dan osteoblas ya, sehingga tulang akan tersambung kembali. Ini gambar skema, ini gambar aslinya dari tulang yang dibelah jadi dua ya. Oke. Nah, tulang kita atau kerangka kita itu terdiri dari seluruh tubuh ya, kurang lebih 350 dan setelah dewasa menjadi 206 atau bukan berkurang ya, tapi menggabung ya, menggabung. Jadi tulang yang kecil-kecil itu banyak jadi satu sehingga menjadi jumlahnya menjadi 206 ya. Secara umum tulang rangka kita atau rangka tubuh kita itu terdiri dari aksial dan apendikular. Aksial dan apendikular. Aksial itu poros tubuh yang membuat kita tegak, dan apendikular yaitu anggota gerak kita yaitu atas dan bawah, tangan dan kaki. Mulai dari bahu ya, kalau tangan, kalau kaki mulai dari paha atau pangkal paha. Ya, skeleton aksial ini jumlahnya 80. Yang penting bukan jumlahnya, tapi yang penting Anda tahu jenis-jenisnya apa saja, yaitu terdiri dari tulang tengkorak yang diwakili oleh os cranium, kemudian os facialis ya. Kemudian tulang telinga meskipun enggak semua telinga itu tulang keras ya, banyaknya tulang rawan. Kemudian osioid, ioid ini osioid yaitu tulang lidah. Ya. Kemudian vertebra kita tahu sendiri yang bentuknya seperti batu bata bersusun satu satu kolom ya, maka disebut sebagai kolumna vertebralis ya. Jadi dari atas setelah kepala, setelah tengkorak, setelah kranium yaitu cervical, kemudian turun menjadi torakal, turun lagi menjadi lumbal, turun menjadi sakral atau sakrum, dan coccygeus yang ujung bawah dari sakrum. Ya, ini penting ya. Vertebra ini juga penting mengingat nanti kasus-kasus muskuloskeletal juga banyak terjadi di vertebra ya. Kemudian eh, yang masih menjadi bagian dari skeleton aksial adalah tulang-tulang yang membentuk organ atau rongga toraks, yaitu tulang costae dan tulang sternum. Singkat saja, yang tengkorak kita tahu ya, tengkorak, kepala tengkorak itu ya, terdiri dari neurokranium yang berbentuk seperti helm dan viscerokranium yang membentuk wajah kita. Tulang-tulang wajah kita disebut sebagai viscerokranium. Tulang helm kita disebut sebagai neurokranium. Tulang-tulang neurokranium itu dihubungkan oleh sutura, ya. Kemudian tulang-tulang yang viscerokranium biasanya dihubungkan oleh sendi, ya. Ada sutura juga, tapi yang paling banyak oleh sendi sebenarnya. Jadi sutura ini sendi khusus yang menghubungkan tulang-tulang neurokranium. Ya. Sutura ada beberapa lokasi yang spesifik yaitu Fontanella Mayor dan Fontanella Minor ya. Fontanella Mayor itu disebut sebagai ubun-ubun ya. Fontanella Minor itu ubun-ubun belakang. Kalau Fontanella Mayor ubun-ubun depan ya. Nah, untuk tulang wajah sorry, ini tulang neurokranium ya. Untuk neurokranium terdiri dari os frontal, os parietal, os occipital, etmoidal di bagian basis krani, kemudian sphenoidal dan temporal di daerah atas telinga. Ya, ini adalah neurokranium. Ya, os frontal, os parietal, os occipital, etmoidal, etmoidal di tengah wajah tapi di dalam, sphenoidal juga tengah wajah tapi dalam, dan temporal ini di tepi kiri dan tepi kanan kranium yaitu persis di atas telinga. Nah, ini neurokranium kita dilihat dari atas, ini yang disebut sebagai sutura. Ya. Ya. Ini di muskuloskeletal nggak terlalu banyak dibahas ya, karena nanti banyak membahas area ini di daerah blok neuropsikiatri. Ya. Nah, ini juga ya, ini adalah viscerokranium yang wajah dengan tulang-tulang pembentuknya.
dan neurokranium yaitu tulang pelindung dari otak. Kita lanjutkan, ini wajah. Nah, ini tulang wajah ya, viscerokranium, jadi yang neuro ya. Yang ini tulang telinga atau tiga tulang telinga yaitu malleus, incus, dan stapes. Ya. Ini nanti blok indera ya, kita skip aja. Nah, oh, nggak muncul gambarnya. Oke, oh, gambarnya telat ya, nggak muncul. Langsung kolumna vertebralis. Oke, ini kita ngomong vertebra. Ya tadi ya, di daerah servikal ada 7, di daerah torak ada 12, di daerah lumbal ada 5, sakrumnya ada 5 tapi menyatu, fuse fuse joint, kemudian koksik juga 4 tapi menyatu. Ya, kalau koksik ini ada yang 3 dan 4 ya. Ya, ini saya sebut sebagai 4 menyatu semuanya. Jadi sakrum dan koksis menyatu. Kalau yang terpisah-terpisah lumbal, torakal dan servikal 7, 12 dan 15. Sepele tapi jangan keliru ya. Os cervical 7 bukan 8 ya. Torakalnya 12, lumbalnya 5. Sakrum dan koksik masing-masing 5 dan 4 tapi menyatu. Jadi biasanya jarang jarang membahasnya terpisah. Sakrum ya sakrum, jarang membahasnya terpisah. Kalau lumbal pasti terpisah, lumbal 1, lumbal 2 sampai lumbal 5. Kalau torakal juga terpisah ya. Servikal apalagi. Nah, jangan bingung servikal itu ada 7, tapi nervus servikalnya ada 8 ya. C1 sampai C8 sarafnya. Tapi organ os vertebranya ada 7 ya, jangan kebalik. Oke, lanjut ini kolumna vertebralis mulai dari servikal paling atas nomor 1 sampai koksik paling bawah ya. Bentuknya secara anterior posterior lurus ya. Nah, kalau bentuk secara sagital dia ada lengkung dari kolumna vertebralis, di mana lengkungnya itu ada di daerah servikal dan di daerah lumbal. Ya. Nah, ini skeleton aksial ya, lengkap skeleton aksial ya. Jadi eh, kolumna vertebralis, costa yang bentuk rongga costa, rongga toraks, kemudian daerah pelvic yaitu os coxae. Ini adalah skeleton aksial. Ya, sekarang kita ngomong skeleton appendicular atau ekstremitas. Ya, ada dua, superior dan inferior. Perbedaan ini sudah Anda bisa baca dan Anda pernah terima, jadi kita skip. Ya. Intinya superior lebih besar, lebih kuat, lebih tebal ya. Kalau yang inferior, yang superior lebih pendek, lebih tipis dan lebih kecil organ tulangnya. Ya. Terus osanya jangan terbalik. Kalau yang di superior namanya karpal ya. Kalau yang di kaki namanya tarsal, jangan terbalik ya. Oke. Ini gelang bahu, ini penghubung antara skeleton aksial dengan skeleton appendicular yang atas. Maka disebut sebagai gelang bahu dan area tulang lengannya. Ya. Gelang bahu terdiri dari os scapula dan os clavicula. Ini juga penting ya, karena nanti banyak kasus fraktur scapula dan fraktur clavicula yang mungkin nanti dibahas. Ya. Nah, ini jangan lupa ini adalah scapula ya, bentuknya khas spesifik segitiga dengan ujung menghadap ke bawah ya. Dasarnya melebar di atas, ujungnya menghadap ke bawah. Ini scapula atau tulang yang ada di belakang kita, belikat ya. Tulang belikat kalau bahasa biologis SMA. Ya. Kemudian adalah tulang clavicula ya. Tulang clavicula ini seperti apa ya? Kayak sendok sayur ya, sendok sayur ya. Dia berbentuk seperti bengkong sedikit, huruf S ya, lazy S ya, dan berada di kiri kanan dari bahu kita yaitu daerah apa namanya? Selangka atau disebut sebagai tulang selangka ya. Ya, oke. Nah, ini adalah tulang panjang pertama ya, tulang panjang pertama di ekstremitas superior yaitu os humerus. Kemudian bawahnya os humerus ada os antebrachii yang terdiri dari dua os yaitu os radius dan os ulna. Kemudian bawahnya lagi adalah area manus. Area manus diawali dari area carpalia. Carpalia ini ada yang 8 os kecil-kecil ada 8 dan area digiti. Area digiti ini mulai dari digiti 1 atau jempol, kemudian digiti 2, 3, 4 dan sampai 5 ya.
Sebelum digiti ada area meta. Area meta itu pertengahan, meta, pertengahan ya. Pertengahan antara karpal dengan digiti. Maka disebut sebagai metakarpal. Metakarpal ada 5. Ya. Dan digiti ini, digiti juga ada 5. Bedanya semua digiti mulai 2, 3, 4, dan 5 atau jari telunjuk sampai jari kelingking itu terdiri dari 3 ruas os digiti atau disebut sebagai os falang. Ya, os falang. Sedangkan yang di ibu jari atau jempol, os falangnya hanya 2. Mana yang hilang? Ya, yaitu falangs media. Ya, jempol tidak mempunyai falangs media. Nah, skip, lanjut. Tulang lengan bawah sudah ini tadi. Ini sudah secara semua ya, sudah Anda tahu. Sekarang kita masuk ke bawah ya. Ini tadi gelang apa okse termasuk dari skeleton aksial. Maka kita mulai dari area pangkal paha yaitu sak- sakrum kokse ya, yang termasuk dari gelang panggul atau gelang pinggul. Tulang panjang pertamanya adalah os femur. Tulang panjang pertamanya os femur. Dan tulang panjang berikutnya di kaki adalah os tibia dan os fibula. Strukturnya secara umum sama dengan tangan, cuman berbeda dari sisi ukuran, ketebalan tulang dan bentuknya yang lebih spesifik ya. Kemudian untuk kaki disebut sebagai tarsal ya, bukan karpal tapi tarsal. Maka sama ada os tarsalia, cuman kalau yang di karpal ada 8, kalau yang di tarsal ada 7, tapi lebih gede-gede ya ukurannya. Kemudian setelah tarsal yaitu digiti. Digiti sama yaitu ada os falang juga. Os falang di os falang proksimal, media dan distal. Cuman di daerah ibu jari atau jempol kaki hanya 2 falang saja. Di antara digiti falang ya dengan os tarsalia maka ada daerah pertengahan meta ya namanya meta tarsal itu ya. Nah ini adalah os tarsalia ada 7 bukan 8 kalau tangan 8 ya. Kemudian yang di kaki metatarsal dan falang sama. Falang juga sama ya. Oke. Ini area metatarsal, ini area falang, dan ini area tarsalia. Yang paling besar dari os tarsalia adalah os calcanea atau calcaneal. Kemudian yang terbesar kedua adalah os talus yang di atas yang paling puncak. Ini yang harus tidak salah, harus harus tahu Anda ya, os talus dan os calcanea. Yang sisanya cuboidium, navicular, cuneiform ini berjajar-jajar di anterior dari kaki. Ya, nanti Anda bisa lihat di atlas. Ya, kalau itu tadi semua adalah tulang kompak atau tulang kuat atau tulang keras ya. Kalau ini adalah tulang rawan yang biasanya bersifat tambahan atau aksesoris pada eh, tubuh kita. Tujuannya biasanya untuk jaringan pengikat yang bersifat lentur dan kuat ya, atau dia sebagai selaput selaput ya pada persendian. Jadi tulang-tulang kuat tadi kalau di dalam persendian pasti dilapisi oleh kartilagu yang berfungsi sebagai bantalan sehingga tulang dengan tulang tidak langsung bergerak atau bergesekan ya. Nah, salah satu penyakit nanti yang kita pelajari di blok muskuloskeletal ada yang disebut sebagai osteoartritis ya. Osteoartritis itu adalah radang di mana terjadinya gesekan tulang dengan tulang dalam satu sistem persendian di mana tulang rawanya sudah sangat tipis bahkan hilang. Itu akan merupakan suatu kejadian sebagai osteoartritis ya. Nah, oke, tulang kita sudah masuk ke sendi. Cepat aja. Sendi ini secara umum dibagi menjadi 3 fungsi atau 3 jenis ya, berdasarkan fungsi, berdasarkan struktur, struktur sendi dan berdasarkan sumbu dari sendi tersebut. Secara struktur ada synovial joint, ada fibrous joint, ada cartilaginous joint atau cartilago. Ya. Kalau secara fungsi ada diartrosis, kemudian ada amfiartrosis, dan ada sinartrosis. Bedanya, synovial joint adalah sendi yang bebas, bebas untuk bergerak.
ya. Sendi yang bebas synovial joint. Fibrous joint itu sendi yang tidak bergerak bebas, ya, tidak bergerak bebas, bahkan fix, ya. Cartilaginous joint ini sedikit gerakannya, sedikit gerakan bebas. Terus secara fungsi di artrosis itu adalah di itu artinya dua, ya. Jadi sendi yang biasanya terdiri dari dua tulang, ya, di artrosis. Sendi yang terdiri dari dua tulang yang bergerak bebas itu di artrosis. Ya. Kalau amfiartrosis ini sendi yang tidak terlalu bergerak bebas, ya. Kalau sinartrosis ini sendi yang tidak bergerak sama sekali, ya, atau fix, ya. Nah, contoh-contohnya tersebut di sini, ya. Kemudian spesifikasinya adalah sendi synovial joint itu sebenarnya identik dengan sendi diartrosis. Ya, synovial joint itu identik dengan sendi diartrosis di mana dia berfungsi yang bebas, movable, freely movable, ya. Dan itu dimungkinkan karena adanya sinovial. Sinovial itu suatu kafum, suatu struktur seperti rongga, kafum sendi yang disebut sebagai kafum sinovial. Dan di situ terisi bantalan, terisi cairan sendi, dan terisi ruangan yang diliputi oleh kartilago, ya, sehingga lembut dan lunak dan tidak ada gesekan langsung antar tulang. Sedangkan yang lain-lain itu rata-rata tidak ada ruangan. Jadi tidak ada ruangan sendi, tidak ada cairan sinovial, ya, sehingga sendinya firm, apanya, fix, ya, tidak banyak bergerak. Hanya mungkin sedikit bergerak pada tipe struktur yang kartilago atau yang amfiartrosis. Sedikit bergerak. Contohnya pada sendi tulang belakang, ya. Tulang belakang itu kan ada namanya disc intervertebralis, itu sebenarnya sendi, ya. Tapi karena dia masih bersifat amfiartrosis atau cartilaginous joint, maka dia bisa sedikit berlenggak-lenggok, ya. Tapi tetap tidak bisa bergerak bebas seperti ekstremitas, ya. Ini hubungan atau apa namanya, ya, garis merah atau benang merah antara pembagian struktur dan pembagian fungsi dari sendi. Oke, ini kita kasih contoh. Sendi itu adalah dua tulang atau lebih, ya. Jadi contoh misalkan sendi antara os femur dengan os coxae ini adalah sendi, ya, dua tulang atau lebih. Kemudian sendi antara ini radius dan ulna, ya. Radius ini yang seperti benteng ini, ya. Di pion pion catur benteng, ya. Radius dan ulna. Ini ada sendinya ini, ditempelkan oleh sendi, ya, dan seterusnya. Penguat sendi biasanya berupa ligamen. Penguat sendi. Jadi sendi tulang dengan tulang diperkuat oleh ligamen. Jadi ligamen itu adalah struktur penguat sendi. Itulah bedanya dengan tendon. Jadi nanti kalau ada pembahasan tentang ligamen, tendon di blok ini, Anda jangan bingung, ya. Kalau tendon itu bagian dari otot, bagian dari muskulus, terutama ujung-ujung atau tepi-tepi dari otot yang menggerakkan atau yang menempel pada struktur insersio dan origo. Itu adalah tendon. Ya, tidak mungkin muskulus atau otot itu nyambung ke tulang langsung, nggak, tanpa tendon, nggak mungkin, pasti lewat tendon, ya. Nah, sedangkan ligamen itu adalah struktur yang warnanya mirip dengan tendon, tapi dia berfungsi untuk melindungi sendi, bukan untuk otot. eh, jadi fungsi untuk pergerakannya minimal, ya, karena dia lebih bersifat protektif terhadap sendi. Itu ligamen. Oke, ini sendi sinovial, ya, sudah saya bahas tadi, kita lewati. Ya, ini tendon tadi sudah saya sebut. Oke. Nah, sistem lokomotor itu sistem gerak, ya. Artinya ya sistem tangan dan sistem kaki, ya. Oke, aktif dan pasif. Aktif itu dari otot, pasif dari tulang, ya. Ligamen ini penguat sendi atau penguat pelindung sendi, protektif sendi, ya. Pengait tulang dengan tulang, ya. Jadi eh, fungsi pergerakan pada ligamen nggak terlalu, ya, tapi dia fungsi pelindungnya yang utama. Kalau tendon ini fungsi untuk pergerakan, terutama karena dia menggerakkan otot sebagai sistem lokomotor aktif pada sistem ekstremitas. Ya, ini adalah gerakan-gerakan, ya. Kita skip aja. Kemudian ini juga masih gerakan-gerakan. Nah,
Kita sekarang bicara dengan otot atau miologi, ya. Osteologi, artrologi, osteologi sistem tulang, artrologi sistem sendi, dan miologi sistem otot. Ya. Ya. Otot di sini kita tahu bahwa ada pembagian otot yaitu otot skelet atau otot rangka atau otot volunteer yang bisa dikontrol oleh perintah kita. Kemudian yang kedua adalah otot polos atau otot visceral atau otot involunteer yang kita tidak bisa mengontrol fungsinya atau gerakannya. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Ini dibedakan sendiri memang. Otot jantung tidak termasuk otot polos, tidak termasuk otot skelet. Murni pembagiannya sendiri otot jantung, ya. Dan secara histologis juga tidak sama dengan dua skelet atau polos. Dia beda sendiri, ya. Eh, Otot jantung mempunyai fungsi seperti otot polos atau mempunyai sifat seperti otot polos. Tidak bisa kita kontrol, ya. Kita nggak bisa kontrol detak jantung kan. Berarti kita nggak bisa kontrol otot jantung. Ya. Tapi secara histologis dia seperti otot skelet sebenarnya, sebenarnya secara histologis, ya. Tapi secara sifat dia seperti otot polos. Makanya kita tidak bisa masukkan otot jantung itu masuk ke mana. Dia terpisah sendiri otot jantung. Nah, ini sebagian besar bentuk otot panjang-panjang kita yang ada di tubuh kita itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bagian ujung-ujung tendon yang menyempit ini, ada bagian-bagian ujung tendon yang kemudian dia akan nempel dengan tulang, ya. Sedangkan bagian dari otot sendiri itu ada istilahnya perutnya, perutnya otot, ya. Itu macam-macam, ya. Perutnya otot itu macam-macam. Ada yang berbentuk seperti eh, apa namanya? eh, Gelembung begini, ya. Ada yang berbentuk seperti lurus gitu saja, ramping gitu, ya. Ada yang berbentuk seperti kipas dan macam-macam, ya. Nah, ini tadi, ya. Ada yang berbentuk paralel, ada yang oblik atau seperti lurus gitu aja, miring, serong tapi lurus, ya. Kemudian radial yang bentuk seperti kipas, ya. Kemudian secara fungsi ini tambahan aja. Secara fungsi eh, arah serat otot yang berbentuk oblik itu mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada yang berbentuk paralel yang tegak lurus, ya. Oke. Nah, ini bentuk struktur otot, ya, atau arah serat otot miofibril itu serat otot, ya. Ada yang berbentuk penatus, satu single unipena, kemudian bipena atau multipena, ya. Tapi juga ada bentuk-bentuk otot yang spesifik atau yang di luar itu semua, yaitu berbentuk segitiga atau berbentuk kipas, ya. Nah, ini rata-rata memang serat ototnya itu oblik, menyerong, ya, karena dia lebih kuat dalam fungsi mengangkat. Ini masih serong, nggak ada yang lurus begitu aja, nggak ada, ya. Oke. Rata-rata bentuk otot akan seperti ini. Jadi kalau terpotong, ya ini, ya, harus dijahit lagi, ya. Kontraksi otot unitnya adalah miofibril, unit struktural otot adalah miofibril, ya. Unit fungsional otot adalah satu motor unit. Stimulus dari satu sel saraf akan mengaktifkan semua miofibril yang disarafi. Gerakan terjadi bila sejumlah motor unit diaktifkan. Ini fungsi dari kontraksi otot, ya. Ada tiga bentuk kontraksi otot: konsentrik, eksentrik, dan statis, ya. Konsentrik dia memendek sehingga dia bisa menarik, atau justru malah meluas, memanjang. Jadi dia bergerak dengan cara memanjangkan dirinya, atau ada yang justru memendekkan dirinya. Contohnya, ya, nih, kalau yang memendek muskulus biceps brachii atau muskulus biceps di lengan, ya. Itu kalau bergerak dia akan memendek sehingga tulang terangkat, tulang entobrachii, ya. Yang memanjang ini biasanya efek balikan dari muskulus bicep, yaitu muskulus tricep, ya. Pada saat bicep menekuk maka dia akan memanjang. Kemudian secara statis itu biasanya kalau apa namanya, menahan saja, fungsinya sebagai menahan bukan menarik, ya. Maka tidak ada perpanjangan atau perubahan dari panjang otot. Oke. Nah, untuk suatu gerakan biasanya otot berfungsi sebagai fungsi utama,
penggerak utama dan fungsi antagonis yang berlawanan. Ya, contohnya yang paling gampang yang tadi bicep dan tricep saling berlawanan. Kalau bicep bekerja, tricep dia sebagai antagonis. Kalau tricep bekerja, maka bicepnya sebagai antagonis. Balikan. Kemudian kontraksi juga bisa berfungsi sebagai fiksator, jadi satu bergerak, satu nyanda. Kalau sinergis ini bergerak semua, ya. Jadi sinergis bergerak yang contohnya pergerakan jari-jari tangan yang tidak atau disertai, yang tidak atau disertai pergerakan dari pergelangan tangan. Jadi sinergis antara gerakan jari-jari kita dengan gerakan sendi kita, ya. Sendi di pergelangan tangan kita, ya. Kalau yang fiksator itu satu gerak satu enggak. Itu yang paling sering pada misalkan kita menggerakkan antebraki, maka brakinya diem, ya. Jadi yang braki sebagai fiksator, maka antebrakinya tidak antebraki yang bergerak, ya. Untuk pergerakan otot. Ya, otot tergantung dari pergerakannya atau fungsinya. Kalau dia sering dipakai, maka dia akan mengalami hipertrofi. Ya, contohnya pada pasien sama pada orang-orang atlet, atau pada individu-individu yang relatif aktif bekerja seperti tenaga kasar, tenaga serabutan itu biasanya ototnya tebal-tebal, ya, karena sering dipakai. Sedangkan kalau tidak sering dipakai atau bahkan tidak dipakai, maka otot otomatis akan mengecil. Nah, ini hati-hati pada pasien-pasien yang mengalami gangguan imobilisasi, takut gerak, nyeri saat gerak sehingga dia tidak berani bergerak, maka otomatis kalau itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka otot-ototnya akan mengecil, terutama otot-otot bagian kaki, ya. Ini harus dijelaskan pada pasien kita, ya. Kadang-kadang pasien itu ada yang bersifat manja, nyeri habis kecelakaan atau apa nggak mau bergerak sehingga akhirnya otot kakinya mengecil. Yang rugi mereka sendiri, ya. Kalau otot mengecil berarti kekuatan fungsi ototnya juga berkurang sehingga nanti bisa jadi tidak tidak bisa untuk dipakai jalan lagi karena ototnya sudah atrofi, ya. Nah, ini gerakan dari otot, ya, flexor, extensor, adduktor, rotator dan seterusnya, ya. Di blok Muskusara ini banyak dibahas tentang fungsi-fungsi pada tangan dan fungsi-fungsi pada kaki dan gangguan-gangguannya, ya, terkait dengan gangguan pada tulang, terkait pada gangguan pada sendi, dan terkait gangguan pada otot, ya. Jadi nanti selalu seperti itu, ya, yang kita bahas di blok muskuloskeletal ini. Oleh karena itu, eh, blok muskuloskeletal ini nanti sangat Anda butuhkan untuk memahami ilmu ortopedi, ya, ilmu ortopedi. Oke, vaskularisasi. Nah, kita nggak banyak bahas tentang vaskularisasi. Setiap otot pasti ada, ya. Jadi biasanya vaskularisasinya dari cabang-cabang arteri yang terdekat dengan otot tersebut yang menyuplai secara anastomosis, ya, secara kapiler. Saraf juga sama, biasanya disarafi oleh saraf yang terdekat di otot tersebut, ya. Biasanya jadi misalkan di daerah os radial, os os radius dengan os ulna, maka saraf disebut adalah os radius dan os ulna, maka sarafnya adalah nervus radialis dan nervus ulnaris, ya. Biasanya berdekatan. Nah, terus kalau kita ngomong saraf, maka ada saraf yang bersifat eferen dan saraf yang bersifat aferen. Kalau yang eferen itu menuju ke end plates, ya, untuk menggerakkan eferen motorik, sedangkan yang aferen sensorik itu berasal satu satu reseptor, ya. Nah, untuk pemberian nama pada otot itu biasanya didasarkan oleh bentuk otot tersebut, general form, ya, bentuk juga sih, ya. Kemudian jumlah kaput, ya, coba ke tendonnya, kemudian strukturnya, ini bentuk juga sebenarnya. Lokalisasi ini lokasinya, ya, dia di mana dinamai di situ, ya. Kemudian tempat perlekatan tulangnya ini biasanya di daerah leher, kemudian daerah dasar mulut itu.
ada stilohyoid, stilotiroid dan sebagainya. Dari namanya kita bisa mengira-ngira dia nempelnya di mana. Kemudian secara fungsi ada beberapa otot yang berfungsi flexor dan extensor, maka dinamai juga dengan fungsinya tersebut. Musculus flexor, eh, digiti minimi dan sebagainya. Musculus flexor, carpi radialis dan sebagainya ya. Kemudian extensor itu bersifat untuk meluruskan kalau flexor ini menekuk ya. Kemudian arah dari serat otot atau miofibrilnya apakah arahnya lurus, rektus, dan oblik ya. Kemudian nama-nama kombinasi. Ya, ini secara umum pemberian nama pada otot. Jadi nanti eh, sebisa mungkin kalau misalkan ada kasus robekan otot ya atau laserasi dari otot, maka Anda harus bisa menyebutkan laserasinya otot apa, ya muskulusnya muskulus apa, ya atau minimal paling nggak Anda bisa menyebutkan muskulus di dalam regio tersebut ya yang mengalami laserasi dan mengalami robekan itu otot apa, udah itu aja ya. Kalau untuk vaskularisasi, inervasi itu jarang ya. Biasanya untuk muskuloskeletal ini lebih ke arah anatomi dari ototnya, anatomi dari tulangnya ya dan anatomi dari sendinya. Untuk vaskularisasi biasanya mengikuti jadi nggak terlalu mana ini vaskularisasinya mana enggak ya kecuali cedera vaskuler. Kalau kita bilang cedera vaskuler ya pada sistem muskuloskeletal yang disebut dengan cedera vaskuler adalah cedera vaskuler besar atau vaskuler utama, bukan cedera vaskuler kecil-kecil atau cabang halus atau kapiler enggak ya. Kita bisa menghiraukan atau istilahnya apa ya mengabaikan ya tidak menghiraukan atau mengabaikan kalau ada cedera-cedera vaskuler yang kecil atau kapiler. Jadi kita nggak perlu kalau ada perdarahan ya misalkan itu terus kita cari sampai detail jelimet kapiler yang kecil nggak perlu. Hanya pada cabang-cabang besar atau cabang-cabang yang penting. Contoh ya, kita tahu pembuluh darah itu kan mulai dari jantung aliran darahnya yang kemudian aorta. Aorta menjadi bercabang-cabang menjadi arteri vertebralis ke atas, ada torak aorta inferior, aorta abdomen ke bawah menjadi arteri iliaka kiri kanan dan seterusnya sampai ke tangan dan sampai ke kaki. Nah, biasanya kalau ada perdarahan pada kasus muskuloskeletal itu biasanya kita cari pembuluh darahnya sampai pembuluh darah besar yang paling akhir. Contoh misalkan pada tangan itu berarti pada arteri radialis atau arteri ulnaris ya. Setelah itu cabang kecil setelah radialis dan ulnaris kalau ada robekan atau perdarahan biasanya kita tidak perlu mencari, cukup dilakukan tekanan bebat ya atau bebat tekan untuk menghentikan perdarahannya itu. Tapi kalau arteri radialis atau arteri ulnaris itu kadang-kadang perlu tindakan untuk menjahit. Ya, itu maksud saya. Jadi kalau perdarahan nanti secara anatomi kan Anda harus tahu ya cabang-cabangnya, tapi nanti secara klinis Anda tidak perlu lagi mencari cabang-cabang yang lebih kecil atau yang sangat kecil yang sifatnya seperti kapiler itu nggak perlu dicari ya karena dia akan bisa mengalami clotting sendiri atau pembekuan darah sendiri jadi nggak berbahaya. Tapi yang harus waspada adalah pada cabang-cabang arteri yang penting dan secara kalibernya masih cukup besar, yaitu contohnya arteri radialis, arteri ulnaris, arteri tibialis, ya seperti itu. Itu harus dicari, ya dan dikuasai perdarahannya sehingga tidak menimbulkan shock hipovolemis. Ya, itu saya rasa. Oke, slide-nya habis. Ada pertanyaan untuk review kasus, review anatomi untuk muskuloskeletal? Belum ada, dokter. Oke, Belum ada, Dok. iya. Jadi itu ya bekal kalian adalah sistem muskuloskeletal itu adalah sistem tulang, sistem sendi, dan sistem otot. Ya, bagaimana penyembuhan tulang kalau patah, bone healing pelajari itu, bone healing. Ya. Kemudian bagaimana eh, banyak sifat dari sendi itu seperti apa? Jadi sendi eh, sendi sinovial, kemudian sendi pada diskus intervertebralis itu masuk sendi apa itu yang paling sering dibahas itu adalah di sendi-sendi tersebut ya. Jadi Anda harus tahu strukturnya sehingga kalau ada cedera atau apa Anda tahu kira-kira yang rusak apanya. Kemudian untuk otot
Itu biasanya pada kasus-kasus ruptur, robekan otot ya, atau spasme otot ya, atau kejang otot ya. Anda harus lakukan apa? Nah, untuk otot, oh ya tambahan saja. Jadi kalau pada kasus otot ya, kalau ada luka robek ya, maka yang perlu dijahit, yang wajib dijahit kalau putus adalah tendon. Tendon, ingat ya, tendon wajib dijahit. Ya, kalau Anda kesulitan, Anda bisa minta apa namanya, nggak perlu tindakan Anda sendiri, tapi Anda bisa minta bantuan ke dokter yang jaga. Ya, kalau nanti ada di rumah sakit ya. Tapi intinya yang saya jelaskan adalah kalau otot itu terpotong, maka yang wajib dijahit adalah tendon. Ya. Kalau bagian otot venter ototnya atau bagian perut dari ototnya kalau robek ini ya harus dijahit tapi tidak harus full ya. Jadi Anda misal ini ada robek putus ya tes di sini. Anda cukup Anda kasih ikatan 3 atau 4 jahitan itu cukup ya untuk venter otot ya. Tapi kalau untuk tendon yang putus maka ini benar-benar harus benar-benar fix dijahit dan saling connect ya antara struktur yang putus, yang di ujung dan yang proksimal itu harus benar-benar nyambung. Karena tendon berfungsi untuk pergerakan, ya, untuk kekuatan. Ya, jadi kalau tendon kita tidak sambung dengan benar, kita jahit dengan benar, maka hasilnya akan merugikan pasien, di mana pasien akan menjadi gerakannya terganggu atau bahkan tidak bisa bergerak lagi meskipun sarafnya normal. Itu yang selalu jadi masalah di kemudian hari ya. Pasien Anda protes, kok tangan saya habis luka robek nggak bisa digerakkan dok. Nah itu repot gitu ya. Itu bisa ujung-ujungnya bisa pidana ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau menemui trauma otot ya. Kalau itu mengenai perutnya, venter otot, Anda bisa berlapas tenang. Oh santai nanti saya jahit 3-4 biji, 3-4 lokasi selesai. Tapi kalau kena tendon, nah, warning, jangan seenaknya. Ya, jadi evaluasilah setiap luka, apakah ada kerusakan tendon atau enggak. Ya, kalau ada, Anda wajib mengidentifikasi tendon yang putus dan Anda wajib menyambung yang benar sambungannya, tidak asal-asalan. Tapi kalau yang venter, dalam tanda petik Anda cukup ya, rotok asal-asalan nggak ada masalah karena venter ini hipervaskuler, ya, hipervaskuler. Jadi daya sambungnya atau daya repairnya dia bagus banget, gampang nutup sendiri, ya. Tapi kalau tendon itu minim vaskulernya, ada tapi sangat minim, ya. Eh, Sehingga kalau dia tidak disambung dengan betul, maka proses penyambungan tidak terjadi, healing tidak terjadi, maka tendon yang bersangkutan tidak akan berfungsi lagi. Maka fungsi tendon tersebut juga akan hilang, dan itu merugikan pasien, ya. Oke, itu aja tambahannya pesannya, biar ada bisa tahu mana yang penting pada ilmu atau blok sistem muskuloskeletal ini. Oke, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah online hari ini. Untuk absensi, silakan kita ambil screenshot yuk. Pentingnya monggo. Semua on cam ya. Silakan diambil foto screenshot untuk bukti absensi.